Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Dalam bahasa Melayu, hikayat berarti satu, karangan yang kadar ceritanya bukan benar-benar terjadi, berarti merupakan hasil rekaan. Yang kedua, cerita itu kuno atau cerita lama. Ketiga, bentuk cerita prosa. Empat, cerita yang pernah terjadi, yaitu kenang-kenangan atau sejarah dan riwayat. Kemudian, pengertian hikayat dalam sastra Indonesia antara lain: satu, sastra lama. Kedua, ditulis dalam bahasa Melayu. Ketiga, kandungan cerita dalam istana. Keempat, unsur rekaan. Kelima, prosa yang panjang. Kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. 4.7, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Indikator 3.7.1, mendata pokok-pokok isi dalam hikayat. 3.7.2, mendata karakteristik dalam hikayat. 3.7.3, mendata nilai-nilai dalam hikayat. 4.3.1, menyusun hikayat berdasarkan pokok-pokok isi dalam hikayat. 4.3.2, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hikayat yang telah disusun. Tujuan 1. Siswa dapat mendata dalam cerita hikayat, baik lisan maupun tulis dengan baik. 2. Siswa mampu mendata karakteristik dalam hikayat dengan baik. 3. Siswa mampu mendata nilai-nilai dalam hikayat dengan baik. 4. Siswa mampu menyusun hikayat dengan baik. 5. Siswa mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi hikayat yang telah disusun. Kita masuk ke dalam ciri-ciri hikayat. Pertama, istana sentris. Kedua, bersifat prologis atau bersifat fantasi. Ketiga, menggunakan kata arkais. Keempat, nama pengarang anonim. Kelima, tema dalam hikayat dominan bertualangan. Keenam, penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Ya, kita masuk ke dalam contoh sebuah hikayat. Di sini judulnya Hikayat Bayan Budiman. Sebermula ada saudagar di negara Ajam. Kozan Mubarak namanya. Terlalu amat kaya. Akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Kozan Maimun. Setelah umurnya Kozan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru. Sampai umur Kozan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya, Kozan Maimun beristri itu. Ia membeli seekor tiung betina, lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari, Kozan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu, minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi dan kejam. Hatta beberapa lama, ditinggal suaminya. Ada anak Raja Ajam berkuda, lalu melihatnya, rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu
melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Khozan Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti tiung, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, "Aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini, haraplah Tuan, jikalau jahat sekalipun pekerjaan Tuan, insya Allah di atas kepala hambalah menanggungnya. Baiklah Tuan sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apatah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan. Adapun akan hamba, Tuan ini adalah seperti hikayat seekor unggas. Seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya, seorang istri saudagar. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Ozan Maimun pulang dari rantauannya. Burung Bayan tidak lagi melarang, malah dia menyuruh Babe Zainab meneruskan rancangannya. Tetapi dia berjaya menarik perhatian serta melalaikan Bibi Zainab dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari suatu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Kozan Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, akan tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya.